Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amelia Rian Sofia, NIM 2520128. Saya dari kelas 5 DPTIK. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah Budaya Minangkabau. Baiklah, langsung saja kita masuk soal yang pertama, yaitu jelaskan filosofi mengapa Minangkabau menggunakan sistem matrilineal. Jawabannya, sistem matrilineal sudah ada sejak zaman kepemimpinan Datuk Katamanggungan dan Datuk Parpati Nasabatang. Kemudian diserang oleh panglima perang yang berasal dari salah satu kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit yang bernama Aditya Warman. Sistem matrilineal adalah sistem yang diturunkan dari garis keturunan ibu. Dalam adat dan budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal ini, yaitu karena memahami kalau perempuan mempunyai derajat lebih tinggi. Dalam adat dan budaya Minangkabau, agar kecintaan dan penghargaan tetap terjaga kepada wanita selalu hidup dalam jiwa pria, adat Minangkabau menetapkan silsilah sistem matrilineal. Yang soal kedua yaitu jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Orang Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang digarisi keturunan ditarik dari garis keturunan ibu, di mana anak akan terhubung dengan ibunya dan kerabat dari ibunya. Berdasarkan garis keturunan berdasarkan secara unilateral. Konsekuensi dari sistem matrilineal ini adalah garis keturunan dari ibu dipandang sangat penting. Contohnya saja dalam warisan. Orang dari garis keturunan ibu akan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan dari garis keturunan ayahnya. Baik, masuk soal yang ketiga, yaitu tuliskan filosofi rumah gadang beserta jenisnya dan jelaskan fungsi rangking beserta jenisnya. Jawabannya yaitu rumah gadang merupakan rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat. Rumah ini memiliki ciri khusus yang indah, yaitu atapnya yang berbentuk tanduk kerbau dan bagian tengahnya mirip dengan badan kapal. Rumah adat disebut juga dengan rumah bagonjong atau baanjong. Hal ini dikarenakan atapnya bergonjong, runcing menjulang. Sempat tertera di balik uang Rp 100 keluaran Bank Indonesia pada tahun 1970-an. Filosofi hidup orang Minangkabau yaitu alam tak kamal menjadi guru. Jadi semua hal selalu melalui proses meniru dan belajar dari lingkungan alam sekitar. Motif rumah gadang Minangkabau terinspirasi dari alam, yaitu daun, buah, bunga, dan tumbuhan dan lain-lain. Dari filosofinya, rumah gadang disebut gadang atau besar bukan dari bentuknya, tetapi dari fungsinya. Rumah gadang dapat digunakan untuk acara adat maupun untuk tempat tinggal sebuah keluarga besar dan buat bermusyawarah dan tempat merawat anggota keluarga. Macam-macam rumah gadang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rumah gadang gonjong ampe baanjuang. Sesuai namanya ampe, rumah gadang ini memiliki 4 gonjong di atas atapnya dan memiliki lebih dari 7 ruangan. Yang kedua yaitu rumah adat gonjong anam. Rumah adat ini memiliki bentuk kesamaan seperti rumah adat Gajah Mataram, tetapi rumah adat ini sekarang sudah dimodifikasi dengan penambahan ukiran-ukiran khas Minangkabau sehingga rumah adat ini sekarang sudah baanjuang. Yang ketiga yaitu rumah gadang gonjong sibak baju. Rumah adat ini memiliki ciri khas yaitu memiliki
bentuk atap yang sama seperti belahan baju. Rumah adat ini masih meniru rumah Gajah Mataram. Bahan pembuatannya adalah kayu dan sasa. Yang keempat, rumah gadang jenis Gajah Mataram. Rumah adat ini merupakan salah satu kategori rumah adat yang mewah. Rumah adat ini terdiri dari 4 kamar dengan ukiran khas Minangkabau sebagai dekorasi pintu-pintu kamar. Yang kelima, rumah adat Gonjong Limo. Ciri khas yang dimiliki rumah gadang ini adalah penambahan gonjong di kiri dan kanan rumah gadang. Rumah adat ini sering ditemui di Payakumbuh. Rumah gadang yang keenam yaitu rumah gadang Surambi Pape, merupakan rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat yang memiliki pengakhiran di kiri dan kanan yang disebut dengan pape, yaitu pintu masuk yang berasal dari belakang rumah gadang. Seiring berjalannya waktu, rumah gadang ini sudah dimodifikasi sehingga pintu masuk sudah ada di depan. Rumah gadang yang ketujuh yaitu rumah gadang Batingke. Yang dimaksud Batingke di sini adalah gonjongnya. Rumah gadang ini jarang sekarang ditemui. Selanjutnya jenis-jenis rangking. Rangking ada 4, yaitu yang pertama rangking si tinjau lawi, di mana rangking ini digunakan untuk menyimpan padi untuk upacara adat. Selain itu, rangking setinjau lawi adalah tempat penyimpanan padi yang digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak dapat dibuat sendiri. Rangking ini berdiri di atas 4 tiang dan ukurannya lebih langsing. Biasanya terletak di tengah antara rangking-rangking yang lain. Yang kedua yaitu rangking si bayau-bayau. Rangking ini digunakan untuk menyimpan padi yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Rangking si bayau-bayau ini bertipe gemuk dan letaknya di sebelah kanan. Rangking yang ketiga yaitu rangking si tangguang lapa. Rangking ini digunakan untuk menyimpan padi yang digunakan saat musim panceklik terjadi. Ini adalah penolong di saat masa sulit. Rangking yang keempat yaitu rangking kaci yang digunakan untuk menyimpan padi abuan untuk biaya dan benih yang akan digunakan pada saat mengerjakan sawah pada waktu berikutnya. Baiklah, sekian jawaban ujian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.